Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara kekasih saya dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya ajak semua untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan pertangyangan di minggu kelima sesudah Trinitatis 12 Juli 2020. Khotbah terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9, dan bacaan dari Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan ayat 42. Topik atau tema daripada minggu kita ini adalah cintailah pendidikan. Dalam bahasa Batak disebut rekotima gumuruhon pangatusion. Bapak, Ibu, saya baca untuk kita. Simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop keseluruhan Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 27, dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 9 adalah nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, jangan meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Saudara, demikian firman Tuhan. Khotbah kita di pertangyangan minggu kelima sesudah Trinitatis, sekali lagi terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9, diikat oleh topik cintailah pendidikan. Rekotima gumuruhon pangatusion. Saudara, pada ayat 1 disebutkan tadi, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dalam bahasa Batak dituliskan saitangihon mahamu alea ka anaha. Kata anaha atau anak juga terdapat pada ayat 20. Saudara, terus terang, banyak orang yang menganggap bahwa nats ini ditujukan hanya buat untuk anak-anak saja. Buat anak sekolah minggu, atau bagi orang-orang pada masa usia remaja dan naposobulung. Pokoknya, buat mereka yang masih dalam status belum kawin, belum nikah, belum orang tua, kata sebagian orang. Menurut mereka, kita yang sudah berstatus sebagai orang tua, apalagi opung-opung, nenek-nenek, kakek-kakek,
tentu saja tidak ikut lagi disapa nats ini. Kata mereka, alasannya karena disebut tadi, hai anak-anak. Apa memang demikian, Bapak Ibu? Yang berstatus orang tua dalam keluarga sudah bebas dari jangkauan firman Tuhan yang dimuat dalam kitab Amsal ini. Saudara, kita harus pastikan bahwa ini adalah firman Tuhan. Kalau itu firman Tuhan, itu akan berlaku untuk semua manusia, siapa saja, dan apapun statusnya dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam lembaga tertentu. Firman Tuhan yang dituliskan oleh Raja Salomo ini berlaku untuk semua orang. Karena apa? Karena semua orang, semua manusia memerlukan bimbingan Tuhan, membutuhkan didikan dari guru bijak, yang dalam hal ini Raja Salomo sendiri. Siapapun dan apapun status kita, maka kita ikut di dalam sapaan firman Tuhan ini. Jadi kita pun Bapak Ibu, semua pendengar khotbah ini ikut disapa oleh firman Tuhan ini. Karena kita juga tergolong kepada tanda kutip anak-anak. Anak siapa? Semua kita ini adalah anak-anak Tuhan. Anak dohot boru ni debata do kita saluhutna. Amin Bapak Ibu. Saudara-saudara, khotbah kita baik di pertanggiangan maupun pada ibadah hari Minggu 5 sesudah Trinitatis diikat oleh topik cintailah pendidikan. Bahasa Batak disebut rekotima gumuruhon pangatusion. Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Atau dalam bahasa Batak pakai istilah pangatusion. Ini saudara, kata atau sebutan istilah pendidikan dari kata didik itu diterjemahkan dari bahasa Latin yaitu educare. Educare. Dari kata Latin inilah kemudian menjadi education dalam bahasa Inggris. Apa artinya educare? Kata itu berasal dari dua suku kata, yakni awalan kata e berarti keluar dan diikuti dengan kata ducare, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Jadi pendidikan itu berarti suatu aktivitas, suatu kegiatan atau kesibukan yang berusaha untuk menuntun orang keluar. Keluar dari apa? Dari mana? Keluar dari kebodohannya, haotona, keluar dari keterbelakangannya dalam hal pengetahuan, dalam hal ilmu, dalam hal pemikiran, dan pengenalan terhadap sesuatu. Saudara, agar orang bisa keluar dari kebodohan, dari haoton, dari keterbelakangannya ini, maka kepadanya harus diberlakukan proses pendidikan atau educare. Proses pendidikan atau educare ini dalam hal ini bisa terjadi lewat dua cara. Apa yang dua cara? Yakni pertama, usaha diri sendiri. Dalam bahasa modern atau bahasa akademis ini biasa disebut orang autodidak atau otodidak. Memang tidak semua orang yang bisa menempuh jalur autodidak ini. Apalagi anak-anak dan orang-orang yang tinggal di desa yang serba kurang dalam berbagai-bagai fasilitas. Tetapi itu salah satu cara untuk menjalankan proses pendidikan kita mau dari dalam diri kita. Belajar untuk mencari ilmu, mencari pendidikan, mencari pengetahuan, dan berbagai-bagai hal yang berguna dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, proses pendidikan itu atau educare itu terlaksana atau berlangsung di bawah bimbingan orang lain. Baik itu terlaksana di bawah lembaga, baik formal atau non-formal, terutama lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, maupun swasta atau kemasyarakatan, bahkan lembaga-lembaga agama lainnya. Saudara, dengan dan melalui kedua cara ini terjadilah proses educare, pendidikan, yakni membawa orang tadi
Kemana? Keluar dari kebodohannya, keluar dari hawotonna dan keterbelakangannya dalam hal ilmu, dalam hal pengetahuan, kepintaran, dalam hal hikmat dan kemajuan lainnya. Lewat proses edukare dan pendidikan yang beragam-ragam jenis dan kontennya ini Bapak Ibu, baik itu formal, non-formal, baik itu lewat jalur otodidak tadi, maupun yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah atau swasta atau agama dan lain-lain, akan diharapkanlah bahwa peserta didik itu akan dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam berbagai-bagai hal. Mampu mengembangkan berbagai-bagai keterampilan sesuai dengan talentanya sendiri, sesuai dengan bakat yang terpendam yang dimilikinya sendiri. Saudara peserta didik itu akan memiliki IQ. Apa itu IQ? Intelligent Quotient, atau kecerdasan intelektual. Juga akan memiliki SQ, Spiritual Quotient, kecerdasan spiritual atau rohani yang tinggi. Demikian juga akan memiliki nilai-nilai dan kekuatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya, kepercayaannya, dan kita sesuai dengan iman Kristen. Serta akan memiliki pengendalian diri, pengendalian emosional, akan mendapatkan pembinaan karakter, pembekalan diri untuk menyongsong masa kini dan masa depan dari si peserta didik itu, serta pembinaan-pembinaan lain yang menyangkut dengan kepribadian yang kuat, yang handal, yang memiliki akhlak mulia. Saudara, itulah makna dan tujuan goal yang harus dicapai lewat pelaksanaan proses edukare, education, pendidikan dalam bahasa kita. Dengan singkat dapat kita sebut bahwa pendidikan itu merupakan proses dan usaha untuk menempa, mempersiapkan agar seseorang itu yang menjalani pendidikan itu bisa berguna hidupnya, bermanfaat hidupnya, dihargai, dibutuhkan. Dia akan mampu mempersembahkan dirinya, mempersembahkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang diperolehnya lewat proses pendidikan itu untuk keluarga, untuk gereja, untuk masyarakat bangsa dan negara kita, bahkan untuk dunia ini, Saudara, proses edukare inilah yang membawa seseorang, terutama usia anak-anak, remaja, pemuda, mau keluar dari kemalasannya, mau menyadari dirinya bahwa dirinya seorang yang memiliki potensi, memiliki nilai plus, mau menyadari dirinya tidak mau kalah dari orang lain, Wah, Bapak Ibu, begitu berharganya edukare pendidikan ini ternyata, Bapak Ibu. Begitu pentingnya kita gumuli topik minggu ini, cintailah pendidikan, rikoti magumuruhun pangatusion. Saya senang dengan tema ini, dengan topik ini. 33 tahun saya berkecimpung dalam pendidikan, Bapak Ibu. Saya dosen IKIP Unimed Negeri Medan mulai tahun 1980 sampai dengan 2013, sampai saya dihargai mendapatkan anugerah tertinggi di bidang pendidikan, dosen teladan nasional, Bapak Ibu. Dosen teladan nasional tahun 1989. Saya senang sampai dengan saya meminta pensiun dini supaya saya fokus mendharma baktikan diri saya, hidup saya untuk gereja. Saya senang dengan pendidikan ini. Mari Bapak Ibu, mohon jangan lewatkan khotbah ini kalau bisa, karena begitu penting. Arahkan agar semakin banyak anak-anak kita yang mendengar, memanfaatkan khotbah ini. Amin Bapak Ibu. Penjelasan di atas mengindikasikan kepada kita betapa penting, berharga, dan hebatnya peranan pendidikan dalam mewujudkan manusia-manusia pintar,
Manusia-manusia berhikmat, mulia dalam perilaku, berkarakter terpuji, mandiri dalam memanfaatkan kemampuan-kemampuannya, dan mampu berkontribusi. Istilah gereja kita, apalagi dengan tema minggu yang lalu, menjadi berkat bagi lingkungannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, amin. Saudara, khotbah di pertandingan ini berisi pendidikan yang diajarkan oleh Amsal pasal 4 ayat 1-9. Apa yang kita dengar, yang kita pelajari, yang kita harus camkan dan terapkan dari Amsal pasal 4 ini? Saudara, si pengarang penyusun kitab Amsal ini seorang guru, seorang pendidik dan pengajar ternama sepanjang zaman itu, memberitahu sesuatu hal tentang pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia. Pendidikan itu memuat isi kandungan atau unsur-unsur berupa ada hikmat, ada ilmu, ada pengetahuan, ada kepintaran, ada keterampilan. Menurut si pengarang kitab Amsal ini, hikmat, pengetahuan, ilmu, kepintaran, atau pendidikan itu sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Ribuan tahun yang lalu Raja Salomo telah mengajarkan betapa hebatnya perkembangan pengetahuan, hikmat, kepintaran daripada manusia. Dalam segala sisi-sisi kehidupan manusia terlihat peranan daripada ilmu pengetahuan yang memotivasi, yang mendorong berkembangnya iptek sepanjang zaman. Mungkin itu di bidang medis, mungkin itu di bidang telekomunikasi, transportasi, pertanian, dan lain-lain. Apa kata Raja Salomo atau kitab Amsal ini tentang makna, faedah, maksud, guna daripada pendidikan itu? Kalau saya sebut pendidikan di sini, itu berisi ilmu, pengetahuan, hikmat, akal budi, kepintaran, dan sebagainya, Bapak Ibu. Apa kata Raja Salomo? Mari kita lihat satu persatu. Pertama, ayat 4. Maka engkau akan hidup. Maka engkau akan hidup. Saudara, inilah faedah pertama daripada semua unsur-unsur pendidikan yang kita raih, yang kita kejar itu. Apa? Maka engkau akan hidup. Kata Ibrani yang dipakai di sini adalah hayah. Hidup itu dipakai hayah, artinya enjoy life. Hidup yang bermakna. Hidup yang penuh dengan sukacita, makmur. Itu arti daripada hayah. Kalau disebut engkau akan hidup, itu artinya engkau akan memiliki hidup yang berkualitas, memiliki hidup yang berbobot. Tidak hanya asal ada nafas saja, asal hidup saja, tetapi ada bobot, ada kualitas yang tinggi daripada kehidupan kita. Itu artinya maka engkau akan hidup. Saudara, orang yang memiliki pendidikan dalam hal ini, hikmat, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan yang diberikan oleh Tuhan Allah itu, maka hidupnya akan cemerlang, akan bersinar, dan berkualitas, berbobot. Apapun yang dia atau kita kerjakan itu akan berbuah, akan berkembang, akan berhasil, dan terberkati. Kita atau dia yang memiliki pendidikan itu tidak akan miskin secara material dalam hidup sehari-hari, Bapak Ibu. Ada saja sumber kehidupannya. Dia akan mampu memanage, mengolah segala yang ada padanya menjadi berkat baginya dan bagi orang lain. Saudara, indah bukan? Mari kita terapkan ini dalam hidup kita dan hidup anak-anak kita semuanya. Yang kedua, ayat 6. Maka engkau akan dipeliharanya, kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Maka engkau akan dipeliharanya, maka engkau akan dijaganya. Saudara, kata Ibrani yang dipakai untuk kata dijagainya, dipeliharanya adalah nasar. Artinya secara harfiah adalah membimbing, menjaga, mengeramoti, melindungi, menunjuk jalan bagi kita.
Itu arti daripada menjagainya. Saudara, inilah lagi kehebatan dan makna yang dalam ketika kita memiliki kandungan pendidikan yang baik itu, Bapak Ibu. Disebut di sini justru kandungan dari pendidikan itu sendirilah yang menjaga, memelihara, menuntun kita atau menuntun orang yang berpendidikan itu kemana saja pun dia pergi. Dan apa saja yang dia tempuh, yang dibuatnya, yang diciptakannya akan berhasil. Jadi, posdo roha tu halakna pistarna bisuk na malo na berpendidikan itu. Posdo roha itu ibadah. Ilmunya sendiri, pendidikan yang dia raih bersama-sama Tuhan itu sendirilah yang akan menuntun dia dan menjagai kreativitasnya sendiri. Dia tidak akan pernah salah kaprah, salah gunakan ilmunya, pengetahuannya. Dia tidak akan pernah terjelung orang ini berbuat yang salah menyangkut dengan ilmunya. Dia akan tetap dibimbing Tuhan. Dia akan tetap hati-hati menggunakan ilmu dan pendidikannya sendiri. Amin, Bapak Ibu. Meski dan apabila pun tatkala dia menghadapi berbagai-bagai tantangan, kemelut atau persoalan hidup yang berat, dia selalu saja ada jalan keluar. Jalan buntu akan dilaluinya dengan ide-ide baru. Tidak akan sesat. Dia tidak akan kering dengan konsep-konsep dan ide-ide yang baru agar dia selamat dari persoalan-persoalan itu. Amin. Hebat sekali orang yang memiliki pendidikan yang dibimbing oleh Tuhan, Bapak Ibu. Ketiga, ayat 8, ayat 9, engkau akan ditinggikan, dijadikan terhormat, akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota katanya. Dalam bahasa Batak disebut, dipatibul marmulia lehonona tu ulum bulang-bulang hasoloan tupal najagar. Wah, kembali saya harus katakan sangat-sangat luar biasa. Saudara, inilah upah yang sangat mahal, sangat berharga dari orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai mendapatkan pendidikan kepintaran itu. Mereka akan, sebutkan tadi di sana, dikenakan bulang-bulang tupal mahkota hajagaron, simbol-simbol daripada yang sangat-sangat dihormati, disegani, dihargai. Dalam konteks kita sekarang ini, mereka akan selain dihormati juga akan diberi gelar, mahkota, topi, bulang-bulang akademis, juga posisi, juga kedudukan jabatan, jenjang kepangkatan yang baik di berbagai-bagai lembaga negara, lembaga masyarakat, bahkan lembaga gereja. Wah, lagi-lagi indah sekali bukan? Mari kita dorong anak-anak kita, para remaja-remaja, pemuda-pemuda kita supaya bersungguh-sungguh mendapatkan pendidikan ini. Saudara, bagaimana agar kita memperolehnya? Ini juga sangat penting kita jawab, Bapak Ibu. Dari mana? Bagaimana memperoleh pendidikan itu? Jawaban yang kita temukan pertama, ayat 3 dan ayat 4. Ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Dalam bahasa Batak, siminik nidamang doau, hasudunga jala anak sasadani dainang, jadi dipodai ibana ahu. Dipodai ibana ahu. Saudara, inilah kesaksian Raja Salomo, bagaimana dia mendapatkan pengajaran, bagaimana dia mendapatkan hikmat dan didikan itu ternyata dari orang tuanya, dari ayah dan ibunya, Bapak Ibu. Pendidikan itu tidak datang sendiri. Peranan orang tua sangat-sangat besar. Banyak yang bisa dilakukan oleh para orang tua, mendorong, memotivasi anak-anaknya mendapatkan pengarahan atau pendidikan atau ilmu ini. Raja Salomo mengakui sejak kecil dia sudah dididik oleh ayahnya. Siapa ayahnya? David.
Dia dididik mengenai agama, moral, etika, hikmat, akal budi, dan lain-lain, terutama kecintaan kepada Tuhan. Dia ingat betul suasana rumah tangga yang damai, suasana penuh dengan religius yang baik, keagamaan yang baik, tenang dan teduh. Kedua orang tuanya mengasihinya, menunjukkan keseriusan mereka mendidik anaknya Salomo ini. Dan sekarang pada saat Raja Salomo menuliskan Amsal ini, dia menyaksikan bagaimana dia menikmati pengajaran daripada kedua orang tuanya. Amin. Rumah itu sekolah pertama dan terutama. Di sanalah mental, spiritual, rasio iman, etika kita dibentuk. Orang tua menjadi guru teladan dan sebagai tanda kutip cetakan tuangan moral bagi anak-anaknya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dari mana kita dapat pendidikan ini? Ayat 5 dan ayat 6. Usaha anak-anak itu sendiri untuk mencari, untuk memperolehnya Bapak Ibu. Ada. Anak-anak itu perlu kerja keras. Anak-anak itu harus berusaha semaksimal mungkin, aktif dan proaktif. Anak-anak harus menghargai pendidikan ilmu. Itu tidak datang sendirinya. Harus digali, harus direbut, harus diupayakan. Jangan harap anak-anak kita atau kita sendiri akan pintar kalau tidak ada keseriusan berusaha mendapatkannya. Makanya disebut di sini, perolehlah. Dalam bahasa Batak, tuhor. Ini bukan soal uang semata-mata, tetapi menunjuk kepada keseriusan, pakai segala usaha, termasuk mengeluarkan uang agar kita terdidik, agar kita mendapat ilmu, hikmat, dan kepintaran. Jadi, cintailah pendidikan. Saudara, turut epistel pembacaan di pertanyaan minggu kelima sesudah Trinitatis 12 Juli 2020 terambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Ini menyangkut 3 hal. Pertama, tentang perumpamaan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Itu yang pertama. Yang kedua, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ketiga, tentang melihat selumbar di mata saudara, sedangkan balok di mata kita sendiri tidak kita lihat. Saudara, ketiga-tiga hal ini menyangkut masalah pendidikan keluarga dan hubungan kita dengan sesama. Semuanya mengajar kita agar selalu bijak dalam menghadapi teman-teman dan saudara-saudara kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanyaan di minggu kelima sesudah Trinitatis 12 Juli 2020. Dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 9 ini, agar semakin banyak orang yang mau mendengar seruan khotbah ini. Cintailah pendidikan. Termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanyaan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas. Amin. Amin.